Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Philip Securities Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi hari Selasa tanggal 8 Maret 2016. Kita akan langsung mulai ke indikasi IHSG pada perdagangan hari ini, di mana Bursa Asia sendiri pagi ini dibuka mix, sementara Bursa Amerika Serikat sendiri ini ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin. Sehingga kami perkirakan IHSG ini akan bergerak sideways, ini sama seperti perdagangan di hari sebelumnya, di mana support di level 4.792 dan resisten di level 4.890. Di bursa sementara itu harga minyak sendiri ini nih berhasil menguat pada perdagangan semalam. Ini menyentuh level tertingginya di tahun 2016 yang mencapai level di atas 40 US dollar per barrel. Sementara harga tersebut adalah untuk Brent. Sementara itu minyak Brent futures sendiri ini naik 2,12, ditutup di level 40,84. Sementara untuk crude oil ini naik 1,98 US dollar ke level 37,90 US dollar per barrel. Beberapa saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini, yang pertama adalah Wijaya Karya Beton atau Wika Beton yang di mana perseroan ini menargetkan berniat untuk menjual treasury stock ini sebesar 450 hingga 500 miliar rupiah. Ini di mana treasury stock ini akan dilepas di harga sekitar 1.200 sampai 1.250. Alasan perseroan untuk melepas treasury stock ini adalah untuk membiayai ekspansinya. Sementara itu PPRO atau PP Property berkolaborasi dengan perusahaan properti asal Australia berencana untuk membangun mega proyek senilai 15 triliun rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya dari Bukit Asam atau PTBA yang menargetkan penjualan batu bara untuk tahun ini akan bertumbuh hingga 52% year on year menjadi 29 juta ton untuk tahun 2016. Yang terakhir ada dari Semen Indonesia atau SMGR yang memperkirakan penjualan semen ini di tahun volume penjualan semen ini pada pertengahan tahun ini akan meningkat 4 hingga 5% year on year. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ini bisa langsung disampaikan atau diketik di kolom question. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak atau Ibu Sunarman mengenai Inco kemarin naik tajam, apa penyebabnya untuk hari ini bagaimana? Baik, untuk Inco sendiri saya akan menjawab mengenai teknikalnya saja, bahwa untuk saat ini saham Inco untuk periode daily-nya sejak bulan atau sejak awal tahun ini adalah bullish, di mana target untuk Inco selanjutnya adalah berada di level 2250. Saat ini saham Inco masih mencoba untuk menembus di level exponential move average 200-nya, yakni berada di level 2000. Dan apabila level 2000 ini berhasil dilampaui, maka level selanjutnya adalah 2250. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Eri Victor mengenai apakah ada pengaruh kenaikan minyak dunia ke pergerakan saham Elsa. Baik, untuk pergerakan harga minyak dunia terhadap saham Elsa ini memang korelasinya cukup positif, di mana sejak eh, akhir Februari yang lalu ini harga minyak mulai rebound dan pergerakan saham Elsa juga pergerakannya mulai naik. Oleh karena itu bisa dilihat pergerakan dari harga minyak dunia ini cukup mempengaruhi dari saham Elsa untuk pergerakan sehari-harinya. Sedangkan untuk secara teknikal ini periode daily-nya ini sudah bullish sejak akhir Januari yang lalu sampai dengan awal Maret ini sudah bergerak bullish dan sekarang mencoba untuk menembus level exponential moving average 200-nya, yakni berada di level 340. Dan apabila level ini berhasil dilampaui, maka untuk resistance selanjutnya ada berada di level 360. Baik, selanjutnya mengenai saham PPRO, ini pertanyaan dari Ibu Iren mengenai saham PPRO kalau masuk di harga berapa. Kalau untuk saat ini pergerakan saham PPRO adalah bullish sejak November tahun lalu, dan saat ini nampaknya akan membentuk pola double top, di mana level resisten untuk harga di 240 ini terjadi pada bulan Mei tahun 2015 di harga 240 dengan HSC 250. Menurut menurut teknikal, kemungkinan harga PPRO ini akan menyentuh harga 240 untuk saat ini, di mana ini merupakan level resistennya, dan apabila level ini berhasil dilampaui maka level selanjutnya adalah 260. Untuk target sementara untuk saham PPRO adalah 240 dan bisa dicoba untuk membeli buy on weakness di kisaran harga 220 sampai dengan harga 224. Terima kasih.
Baik, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi untuk saham Wika Beton, sekaligus juga ada pertanyaan yang sama dari Ibu Irene Novianti untuk saham Wika Beton. Untuk saham Wika Beton ini secara teknikal trennya masih sideways. Ini kami lihat bahwa secara teknikal ini support yang cukup kuat di level 930. Jadi saran kami bisa dilakukan buy, namun buy on weakness ini di level 930. Sementara itu resisten ini untuk Wika Beton adalah di level Rp1.000. Untuk secara fundamental sendiri target Wika Beton untuk tahun ini belum berubah di level 985. Ini mengingat juga kinerja perseroan di tahun lalu ini yang tidak terlalu baik, bahkan lebih rendah dari ekspektasi kami, sehingga kami mempertahankan ratingnya untuk Wika Beton adalah hold dengan target 980. Jadi secara fundamental juga saran kami adalah masuk di harga di bawah harga tersebut. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi untuk saham Jasa Marga, sekaligus juga untuk pertanyaan dari Bapak Anwar Mulyadi Arif untuk saham Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga ini trennya saat ini secara jangka pendek ini adalah sideways. Kalau kita lihat di sini baik terutama dari sisi weekly-nya, ini di jangka menengah ini masih bearish, sementara di jangka panjang bullish. Untuk jangka pendek, sehingga tren jangka pendeknya ini adalah trennya sideways. Support yang kuat untuk Jasa Marga ini jika Bapak atau Ibu ingin membeli Jasa Marga ini di level sekitar 5.200 dengan resisten di level 5.600. Untuk Jasa Marga sendiri ini kalau kita lihat proyeksi perseroan sendiri untuk tahun ini, kinerja perseroan juga masih akan flat. Ini target mereka sama dengan tahun sebelumnya. Apalagi di tahun ini juga akan banyak pengerjaan ruas tol baru yang dilakukan sehingga butuh pendanaan dan ekspansi yang cukup besar. Sehingga mereka menargetkan untuk tahun ini sendiri kinerja akan flat, sehingga untuk pergerakan harga juga kalau kita lihat ini masih akan berada di rentang terbatas. Demikian.
Oke, selamat pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Merisa Rusli. Selamat pagi, Indi bagaimana ya? Apakah bisa masuk? Oke, kalau kita lihat chartnya, sekarang Indi itu konfirmasi udah bullish ya Bu untuk daily. Dan kalau kita lihat, dia udah nge-break resisten pada bulan Agustus di level 165. Target jangka pendek sekarang di 225, itu buy on weakness boleh di level 179. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Adil. Mohon info rekomendasi saham untuk hari ini apa? Oke, saya Afdal akan membahas technical recommendation yang udah kami upload kemarin. Kita udah ngupload 3 saham. Yang pertama itu tadi setelah dibahas itu Indi, terus yang kedua itu Adro. Adro ini polanya hampir sama kayak Indi karena dia udah break resisten terdekat dan dia untuk jangka pendek kalau emang marketnya lagi bagus dia akan menyentuh di level 810. Bapak dan Ibu boleh buy on weakness di level 720 dan stop loss di level 700. Selanjutnya saham ketiga, itu Bapak dan Ibu boleh memperhatikan saham Sril. Karena kalau kita lihat patternnya, Sril ini sudah membentuk pola symmetrical triangle. Bapak dan Ibu boleh masuk kalau candle hari ini bisa break resistance line. Dan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, candle kemarin itu udah masuk di MA20. Dan kemungkinan besar dia akan menuju ke MA50. Terima kasih.
Baik, selamat pagi kepada Bapak Robertus Emmanuel. Ini untuk saham Adikarya. Ini bagaimana perkiraan untuk Adi di harga berapa disarankan untuk masuk dan di harga berapa untuk jual. Untuk Adikarya sendiri ini kalau kita lihat di sini trennya saat ini adalah sideways untuk Adikarya. Saran kami jika Bapak atau Ibu ingin masuk ke saham Adikarya, ini bisa dilakukan buy on weakness ini untuk saham Adikarya di level 2.550 hingga 2.600. Untuk target jual ini adalah di level sekitar 2.700 untuk 2.700 sampai 2.800 untuk Adikarya. Kalau saran kami untuk Adikarya sendiri ini Bapak Ibu bisa hold karena kalau kita lihat dari sisi kinerja dan dari sisi PE atau harga, ini Adikarya merupakan salah satu yang paling murah dibandingkan Wika dan juga Waskita. Jadi saran kami ini bisa buy on weakness ini jika Bapak Ibu ingin membeli untuk Adikarya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lili dengan saya Farhan untuk mengenai saham LPPF, bagaimana pergerakan untuk hari ini. Untuk saham LPPF kami melihat bahwa pergerakannya masih sideways sejak sudah lama ini sidewaysnya, dan untuk membeli saham LPPF kami menyarankan untuk buy on weakness di kisaran harga 16.000 sampai dengan 16.200 untuk masuk di saham LPPF dengan take profit di harga 17.500 sampai dengan 18.000. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Sugiyati Bahtiar mengenai saham BBNI, arahnya ke berapa. Baik, untuk saham BBNI ini sendiri terdapat resisten di level 5.500 dan kemungkinan akan menuju ke level sana untuk saat ini. Dan untuk support sendiri nampaknya berada di level 5.000. Untuk dari tren dari saham BNI ini adalah masih cukup sideways untuk saat ini.
Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Foni mengenai saham ITMG untuk hari ini. Untuk saham ITMG untuk hari ini kami melihat bahwa pergerakan dari saham PT, maksud kami dari PT BA, pergerakan saham dari PT BA ini sudah bullish untuk periode daily-nya ini sejak awal tahun hingga awal Maret kali ini. Namun untuk secara jangka menengah ini masih belum bullish dan saat ini masih menguji exponential moving average 200-nya yakni berada di level 6.500 dan apabila level exponential moving average 200 ini berhasil dilampaui maka level selanjutnya adalah berada di untuk sampai TBA mampu melanjutkan penguatan di level 7.750 dan saran kami apabila yang belum masuk kami menyarankan untuk bisa mencoba beli di harga sekarang namun tidak terlalu agresif dan apabila PTB ini mengalami koreksi-koreksi minor bisa mencoba membeli di level 6.000 sampai 6.300. Baik, selamat pagi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan bagi yang sudah punya SRIL di harga tinggi apakah bisa melakukan averaging down dan target price untuk short term di harga berapa? Baik untuk kita lihat di sini untuk SRIL bahwa di sini kita melihat dari sisi teknikal saat ini sudah membentuk pola symmetrical triangle dan di sini kalau memang sudah confirm break di sekitar level 267
266 sampai dengan 267 dan sudah confirm ditutup di atas break atau ditutup di atas atau membreak trend, ini baru kami bisa rekomendasikan untuk melakukan averaging down karena tren yang sudah confirm terjadi bullish. Dan untuk target price untuk jangka pendek ini kami bisa sarankan di sekitar level MA50, jadi di sekitar level 289. Demikian, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir, saya tutup. Pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel. Selamat pagi, bagaimana dengan pergerakan Unilever? Apakah masih diperkirakan akan turun lagi? Kalau kita lihat dari chart time frame daily ya, dalam jangka pendek, untuk turun lagi kemungkinan ada, bahkan kemungkinannya cukup besar ya. Kalau kita lihat dari MACD, di sini memberikan tekanan ya. Di sini ada dead cross ya. Jadi dalam jangka pendek ekspektasinya kemungkinan besar akan turun dalam jangka pendek ini. Dan kalau untuk level supportnya ya, mungkin kalau nantinya tekanan jual ini cukup besar ya, kemungkinan MA20 ini bisa di break ya dalam jangka pendek ini, dan MA50 yang garis warna biru ini kemudian akan menjadi level support selanjutnya atau level support yang kedua ya. Jadi untuk saat ini kalau kita sarankan spekulasi di buy di MA20 itu cukup bahaya, jadi lebih baik di buy on weakness saja ya. Bisa dicoba di level sekitar 40.000 begitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan mungkin ada yang belum kita jawab ya. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi Philip Morning Market Call pada hari Kamis, berhubung besok merupakan hari libur. Dan untuk itu semoga hari ini trading kita bagus. Selamat pagi dan happy trading.